Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tema perkawinan beda agama dalam Islam. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya apabila kita saling mengenal. Inilah anggota kelompok 1. Yang pertama ada Alwi Firdausyah, kedua ada Lisa Agustina, ketiga ada Hidayatul Khairiyah, keempat ada Imraatul Azizah, dan yang kelima ada Zaki Harisudin. Selamat menyaksikan. Pengertian perkawinan. Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan. Dari segi bahasa, nikah berasal dari kata nakahayan kihu nikahan, yang artinya kawin. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan suatu ikatan suami istri yang sah dan menimbulkan suatu hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Menikah bukan hanya menikahkan antara mempelai berdua, namun juga menikahkan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga suami atau pihak laki-laki, di mana di antara keduanya ini harus ada saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan. Dalam suatu pernikahan itu pasti diawali dengan suatu akad, di mana akad atau ijab kabul ini merupakan penyerahan dari keluarga pihak perempuan, khususnya bagi seorang ayah, kepada pihak laki-laki. Setelah adanya kata sah dalam suatu ijab kabul, maka sepenuhnya tanggung jawab keluarga pihak perempuan, utamanya si ayah, ini berpindah tangan kepada laki-laki yang menikahi anaknya, atau bisa disebut dengan suami. Nah, dalam pernikahan setelah adanya suatu akad, di sini muncullah hak serta kewajiban di antara suami dan istri. Hak dan kewajiban di antara suami dan istri ini bisa terlaksana atau terwujudkan apabila di antara mereka berdua itu ada komitmen yang baik atau terciptanya suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Konsep pernikahan dalam Islam biasa kita ucapkan saat teman kita atau sanak kerabat kita ada yang melangsungkan pernikahan. Biasanya kita sebut sakinah, mawadah, warahmah. Nah, itu merupakan 3 konsep pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu sakinah. Yang kedua mawaddah, dan yang ketiga rahmah. Di dalam keluarga sakinah harus disertai dengan mawadah dan rahmah, di mana mawadah diartikan dengan cinta dan harapan, sedangkan rahmah diartikan dengan sayang, atau biasa disebut dengan mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang. Dalam keluarga sebisa mungkin itu harus ditumbuhkan rasa cinta yang membara agar tercipta keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis itu akan ada rasa saling menghargai, saling memiliki, dan saling melindungi, dan juga adanya rela untuk berkorban di antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam ikatan pernikahan itu tidak hanya mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang dinikahkan, namun juga keluarga di antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.
di mana di antara kedua keluarga tersebut merupakan suatu komponen yang akan menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang harmonis. Dalam keluarga yang harmonis itu biasanya saling berbagi dalam suka maupun duka. Nah, dengan adanya keluarga yang harmonis, maka hak dan kewajiban yang timbul karena adanya suatu ikatan pernikahan mereka akan terpenuhi dan pahala akan mengalir dengan sendirinya. Dalam ikatan pernikahan itu, suatu hal yang mereka lakukan yang sesuai dengan sunnah Rasul itu diibaratkan sebagai ibadah, maka akan mengalir pahala-pahala bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sesuai dengan ayat ini, di sini kan harus digarisbawahi ya, bahwasanya di sini diperintahkan untuk menjaga atau menumbuhkan rasa kasih dan sayang, khususnya di antara pihak laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Saya Alwi Firdausyah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep perkawinan beda agama dalam undang-undang dan realita. Yang pertama yaitu tentang legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif. Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang konspirasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan ini, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang konspirasi hukum Islam, yaitu yang pertama pasal 4, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Selanjutnya pasal 40, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu yang salah satunya ya tentang seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selanjutnya yaitu tentang pasal 44 yang berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia itu harus dilaksanakan dalam satu jalur agama. Tidak boleh dilangsungkan perkawinan di masing-masing agama. Dan jika terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Selanjutnya yang kedua yaitu legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA terhadap masyarakat beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil terhadap masyarakat non-Islam. Di sini ada dua cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama. Yang pertama, salah satu pihak itu dapat melakukan perpindahan agama. Namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya mensiasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan cara ini sangat tidak disarankan.
Yang kedua yaitu tentang berdasarkan putusan MA nomor 1400 PDT garing 1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan ini bahwa seseorang itu menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama salah satu agama orang tersebut, dan dengan demikian mereka berstatus contohnya beragama Islam tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut. Secara a contrario, maka KUA itu wajib melangsungkan perkawinannya karena yang salah satu pihak tidak menghiraukan status agama masing-masing. Oleh karena itu, melakukan penundukan hukum secara jelas kepada seluruh hukum agama yang terkait dalam perkawinan. Dengan demikian, dari semua pasangan yang berbeda agama itu tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama. Selanjutnya yaitu tentang fenomena pernikahan beda agama di Indonesia. Meski pernikahan beda agama atau antar agama di Indonesia itu kian banyak, namun hingga kini belum mendapat tempat yang layak baik di kalangan masyarakat, agamawan maupun pemerintah, karena masih dianggap tabu, terlarang, yang bertentangan dengan doktrin agama dan juga perundang-undangan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu masyarakat tahu bahwa doktrin agama yang dianutnya melarang pernikahan beda agama. Yang kedua yaitu masyarakat atau dari kalangan pemuka agama itu berpegang kuat terhadap teks-teks kitab yang melarang pernikahan beda agama. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu karena faktor pernikahan beda agama itu rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Dan faktor yang keempat, itu pandangan masyarakat dan para agamawan tersebut ini makin kuat dengan dilegalkannya negara melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Konstitusi Hukum Islam yang disahkan dengan Inspres Nomor 1 Tahun 1991. Dengan ini negara sama sekali tidak mengakomodir adanya pernikahan beda agama di Indonesia, terutama bagi muslim dan non-muslim. Hal ini diperkuat pula dengan fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dan 2004 yang mengharamkan pernikahan beda agama, baik laki-laki yang muslim maupun perempuan yang non-muslim. Di sini saya Lisa Agustina akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai konsep perkawinan beda agama dalam fikih dan fatwa yang ada. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama, sehingga menyebabkan tersangkutnya dua peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dalam materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep perkawinan beda agama dalam fikih. Kedua, perkawinan beda agama dalam fatwa MUI. Ketiga, perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan yang keempat, perkawinan beda agama menurut Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni perkawinan beda agama dalam fikih. Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fikih, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik, dan sebaliknya. Para ulama sepakat seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan seorang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman
lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. Begitupun sebaliknya, tidak diperbolehkan bagi wanita muslim menikah dengan pria musyrik dan mempertahankan perkawinannya. Lalu yang kedua yaitu perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Di dalam literatur fikih didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh. Mereka merujuk pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhir dia termasuk orang-orang yang rugi. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Al-Marawi dalam tafsirnya mengatakan, al-muswanat yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita merdeka. Dihalalkan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka. Nah, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa wanita ahli kitab di sini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim, bukan mereka yang tinggal di negara non-muslim. Kemudian yang ketiga, yakni perkawinan antar seorang wanita muslim dengan pria non-muslim atau kafir. Para ahli hukum Islam melarang perkawinan tersebut. Sama halnya menikah dengan pria ahli kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Buddha, dan juga pemeluk agama lain yang tidak memiliki kitab suci. Nah, maksud dari lafadz musyrik pada ayat "dan janganlah kamu nikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman" adalah semua orang kafir, yaitu Watsani, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang murtad dari Islam. Nah, semua yang disebutkan tadi itu haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Mengapa dikatakan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, sedangkan sebaliknya tidak boleh? Hal ini didasarkan bahwa seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri. Ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada Yahudi atau Nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya. Jika ayahnya Yahudi atau Nasrani, mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa alaihissalam, percaya dengan risalah mereka dan turunnya Taurat dan Injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang Yahudi atau Nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Nah, berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad dengan tiada keimanan terhadap Islam akan menyebabkan menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya. Lalu, pembahasan yang kedua yaitu perkawinan beda agama dalam fatwa MUI. Dalam Munas Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang ke-7 pada tahun 2005 di Jakarta, MUI mengeluarkan 11 fatwa MUI, yang salah satunya adalah fatwa tentang pernikahan beda agama. Dalam Musyawarah Nasional MUI ke-7 pada tanggal 19 sampai 22 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah atau tanggal 26 sampai 29 Juli 2005 Masehi. Setelah menimbang 4 hal, yakni pertama, bahwa belakangan ini dilansir banyak terjadi pernikahan beda agama. Kedua, bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ketiga,
bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. Keempat, bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan rumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka MUI menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama yang berbunyi: 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul muktamad adalah haram dan tidak sah. Dari deskripsi di atas, fatwa MUI tentang pernikahan beda agama dibagi menjadi dua, yaitu pernikahan beda agama haram dan tidak sah tanpa adanya qaid. Sedangkan yang kedua, khusus pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang dihukumi haram dan tidak sah. Dalam hal ini, fatwa item kedua ini yang sesungguhnya itu banyak dipersoalkan, karena dalam Al-Quran, hadis maupun literatur fikih klasik, pernikahan model ini secara mendetail sebenarnya telah dibahas dan jumhur ulama membolehkannya. Di sini saya Hidayatul Khairiyah akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang perkawinan beda agama menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhtamar Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke-22 pada tanggal 12 sampai 16 Februari 1989 di Malang, Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan. Nah, antara lain tentang tuntunan keluarga sakinah dan nikah antar agama. Menurut keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, menikah antar agama hukumnya adalah haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahli kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram hukumnya. Nah, dalam menetapkan keputusan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan landasan hukum yang hampir sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga qawaid fikih. Untuk yang selanjutnya yaitu perkawinan beda agama menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU dalam fatwanya sangat jelas dan tegas. Fatwa yang dikeluarkan oleh NU ini memiliki sejumlah latar belakang. Nah, latar belakang lahirnya fatwa tentang perkawinan beda agama didasari dari keresahan masyarakat yang belum atau bahkan tidak mengetahui hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Nah, untuk itulah NU mengambil peran dalam memecahkan permasalahan yang terjadi akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus-menerus tanpa mengenal batas dengan membentuk Lajnah Bahsul Masail. Menurut Bahsul Masail, istilah ahli kitab dalam Islam adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka yang percaya kepada kitabullah, yaitu Taurat dan Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Menikah dengan wanita ahli kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk Al-Quran. Dalam kasus ini, NU telah berfatwa dalam Bahsul Masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah, disebabkan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk ke depannya dalam membina rumah tangga. Perkawinan beda agama ditakutkan di kemudian hari dapat memberikan kemudorotan yang banyak dibanding kemaslahatannya yang tentu tidak sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam Islam. Nah, perkawinan dengan non-muslim di zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman Nabi, karena seorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Analisis hasil pemaparan data pada artikel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pernikahan saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, baik perkembangan yang normal maupun yang tidak normal. Perkembangan yang normal adalah seperti pernikahan yang dilakukan secara massal yang dilakukan oleh lembaga tertentu seperti itu. Yang tidak normal adalah semakin marak perkembangan beda agama atau antar agama, seperti muslim dengan non-muslim. Namun, negara Indonesia tidak
mencantumkan larangan pernikahan beda agama, karena pernikahan adalah hak asasi manusia yang setiap orang bebas memilih pilihan untuk dirinya sendiri. Dan apabila terjadi larangan dalam pernikahan beda agama, maka tersebut termasuk melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah bila negara melegalkan pernikahan beda agama, maka untuk agama Islam sebaliknya. Beberapa dalil di atas dan fatwa-fatwa bisa kita lihat agama Islam sama sekali tidak membuka celah sedikit pun untuk pernikahan beda agama. Artinya agama Islam secara 100% melarang atau mengilegalkan pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah menghindari adanya pencampuran akidah. Sangat dimungkinkan seorang yang menjalani perkawinan antara agama rentan akan akidahnya. Bisa jadi murtad, bisa jadi mencampurkan kegiatan ibadah dan lain-lain seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulan yang didapat adalah dari analisis di atas, agama Islam tidak membuka celah sama sekali untuk seorang muslim maupun muslim perempuan, baik muslim laki-laki maupun perempuan, untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan beda agama. Nah, demikian tadi merupakan penjelasan dari kelompok pertama dengan tema perkawinan beda agama dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.